Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudevianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kinetik gas. Yang pertama, pengertian teori kinetik gas. Teori kinetik gas menyatakan bahwa setiap zat terdiri dari atom atau molekul yang terus bergerak lurus menerus secara tak beraturan. Teori ini menjelaskan bagaimana ukuran molekul mempengaruhi kecepatan gerak molekul dalam suatu gas. Hukum-hukum gas ideal diantaranya yaitu hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Yang pertama, hukum Boyle. Hukum Boyle dikemukakan oleh fisikawan Inggris yang bernama Robert Boyle. Hasil percobaan Boyle menyatakan bahwa apabila suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Untuk gas yang berada dalam dua keadaan keseimbangan yang berada pada suhu konstan diperoleh persamaan sebagai berikut. Dengan keterangan P1 yaitu tekanan gas pada keadaan 1 N per M kuadrat, P2 tekanan gas pada keadaan 2 N per M kuadrat, V1 yaitu volume gas pada tekanan 1 M kubik, V2 volume gas pada keadaan 2 M kubik. Yang kedua yaitu hukum Charles. Hukum Charles dikemukakan oleh fisikawan Prancis bernama Jacques Charles. Charles menyatakan bahwa jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Untuk gas yang berada dalam dua keadaan seimbang yang berbeda pada tekanan konstan, diperoleh persamaan sebagai berikut. Dengan keterangan V1 sama dengan volume gas pada keadaan 1 M kubik, V2 yaitu volume gas dalam keadaan 2 M kubik, T1 itu suhu mutlak gas pada keadaan 1 K, T2 itu suhu mutlak gas pada keadaan 2 K. Dan yang terakhir yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac dikemukakan oleh kimiawan Prancis bernama Joseph Gay-Lussac. Gay-Lussac menyatakan bahwa jika volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Untuk gas yang berada dalam dua keseimbangan yang berbeda pada volume konstan, diperoleh persamaan sebagai berikut. Dengan keterangan T1 itu suhu mutlak pada keadaan 1 K, T2 itu suhu mutlak gas pada keadaan 2 K, P1 itu tekanan gas pada keadaan 1 N per M kuadrat, P2 itu tekanan gas pada keadaan 2 N per M kuadrat. Saya akan menjelaskan tentang pengertian gas ideal. Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Adapun sifat-sifat gas ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama, partikelnya berjumlah banyak. Yang kedua, tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Yang ketiga, jika dibandingkan ukuran ruangan, ukuran partikel gas ideal bisa diabaikan. Yang keempat, tumbukan yang terjadi antar partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan lenting sempurna. Yang kelima, partikel gas tersebar secara merata di dalam ruangan. Yang keenam, partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Yang ketujuh, berlaku hukum Newton tentang gerak. Yang kedelapan, energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya.
Nah, berikut merupakan teori kinetik gas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, merebus air. Kamu pernah kan memperhatikan saat ibumu merebus air menggunakan teko? Nah, saat awal dinyalakan, terlihat air masih dalam keadaan diam. Setelah mendidih, air akan terlihat seperti ada gelembung. Setelah itu, teko akan berbunyi seperti peluit, ya kan? Nah, itu disebabkan saat awal air atau partikel air masih dalam keadaan stabil dan belum mengalami perpindahan panas. Akan tetapi, saat mendidih, partikel air mulai bergerak lebih cepat karena akibat dari panas yang merambat dari kompor sampai ke partikel air tersebut. Sedangkan bunyi tersebut dikarenakan perubahan tekanan yang ada dalam teko, di mana partikel gas yang ada dalam terdesak oleh pergerakan partikel gas lain yang menjadikan gas keluar dari teko sehingga menyebabkan bunyi teko seperti fluid. Nah, yang kedua itu es batu. Ketika kamu mengambil es batu dari dalam lemari pendingin, kalian akan merasakan suhu yang dingin di es tersebut dan di lingkungan sekitarnya. Jika es tersebut kalian letakkan pada kondisi lingkungan dengan suhu kamar, lama-kelamaan es tersebut akan mencair. Nah, kenapa? Itu disebabkan oleh suhu lingkungan mempengaruhi suhu es dan mengalami perpindahan kalor dari lingkungan menuju sistem atau es tersebut. Proses itu juga dibarengi dengan perpindahan tekanan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang teori kinetik gas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.